Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa dengan NIM 0567666695 semester ganjil, program studi Sistem Informasi, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pemrograman itulah. Ya Allah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas mengenai tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman tersebut. Yang dimana tugasnya itu ada beberapa poin, 4 poin. Yang pertama, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet. Kemudian rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas saja. Akan dibacakan sebagian. Yang pertama itu rangkuman algoritma dan dunia pemrograman komputer. Adapun pengertian dari algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia komputer, algoritma menjadi dasar dari setiap program yang dijelaskan. Tanpa algoritma, komputer tidak dapat memahami perintah yang harus dilakukan. Begitu katanya. Contohnya saat membuat program untuk menghitung luas persegi panjang, kita menentukan langkah-langkah seperti memasukkan panjang dan lebar, lalu mengalihkan keduanya dan menampilkan hasilnya. Begitu. Selanjutnya, dunia pemrograman komputer adalah proses menulis dan menggabungkan kode agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan Java digunakan untuk menerapkan algoritma ke dalam bentuk program. Pemrograman tidak hanya sekedar menulis kode, tetapi juga mencakup proses proses analisis masalah, perancang algoritma, pengujian program, dan pemeliharaan. Lanjut tentang hubungan algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman memiliki hubungan yang sangat erat. Algoritma menjadi rancangan logika, sedangkan pemrograman adalah cara menerjemahkan logika tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Dengan kata lain, tanpa algoritma, pemrograman akan menjadi tidak terarah, dan tanpa pemrograman, algoritma tidak dapat dijalankan secara nyata oleh komputer. Contohnya ini apa? Contoh algoritma menghitung luas lingkaran. Pertama, mulai masukkan jari-jari, hitung luas, lalu tampilkan hasil luas, dan selesai. Jadi tersusun gitu, terarah, enggak ngacak gitu. Lanjut ke ini, soal nomor berikutnya itu sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Ini nih rangkuman sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Bahasa Java dikembangkan oleh tim kecil di Sun Microsystems yang dipimpin oleh James Gosling bernama Mike Sheridan dan Frederick Newton mulai sekitar tahun 1991 dalam proyek yang disebut Green. Tujuannya adalah membuat sebuah bahasa yang bisa digunakan untuk berbagai perangkat elektronik konsumen seperti set-top-box, televisi, perangkat kecil, dan lain sebagainya, yang bersifat portable, yang dimana bisa dijalankan di banyak platform dan aman tentunya. Awalnya bahasa ini diberi nama OAK, terinspirasi
dari pohon uwak di depan kantor Gosling. Tetapi akhirnya diganti menjadi Java karena uwak sudah terdaftar sebagai merek gitu. Lanjut, evolusi perkembangan hingga kini. Setelah peluncuran versi awal Java 1.0, Java terus berkembang baik dalam bahasa pustaka standar. Platform enterprise seperti Java EE atau Jakarta EE dan ekosistem sejuk penduduknya. Maaf, pendukungnya maksudnya. Ya Allah, maaf nih Bapak, aku belum tidur. Jadi curhat. Lanjut lagi. Java juga menjadi salah satu bahasa utama di dunia enterprise big data mobile, terutama di Android. Dan ini apa ya Allah? IoT atau Internet of Things, karena sifatnya yang scalable, gimana ya bacanya, scalable, portable, dan mature. Begitulah. Lanjut. Ini ada nih kekuatan utama Java. Keunggulan Java dapat disimpulkan sebagai berikut, di antaranya portabilitas karena JVM, kemudian robustness dan keamanan, ekosistem besar digunakan luas untuk aplikasi besar dan sistem mission critical, kemudahan maintenance dan pengembangan jangka panjang karena sifatnya berorientasi objek dan desain yang matang. Adapun contoh-contoh software yang dibangun menggunakan Java. Oh iya ya, di sini ya, ini ada nih, buat bahasa pemrograman Java dengan minimal 2 software. Ya nih. Lanjut, ini aku menambahkan 2. Yang pertama ada Xlibs, ID, gitu pokoknya. Adalah sebuah integrans development Bapak ini di mana bacanya? Environment itu pokoknya. Yang sangat populer yang mayoritas kodenya ditulis dalam Java. Kemudian ada Minecraft Java Edition, memang terus menggunakan Java sebagai bahasa utama. Hal ini menunjukkan bahwa Java bisa digunakan juga di bidang game dan entertainment, bukan hanya software enterprise. Meskipun versi lain dari Minecraft menggunakan bahasa lain agar kompatibel lintas platform, versi Java tetap populer terutama di komunitas modding karena fleksibilitas Java. Lanjut. Nah, soal berikutnya ini ada buat algoritma dalam bentuk flowchart dan sedekot. Kasus berikut sok pabaliwat ya Allah maca etana. Lanjut, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, dan jika golongan C gaji 9.500.000. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Kemudian jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok.
Nah, inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur, lalu output jumlah penghasilan adalah gaji golongan. Oh iya, gaji pokok mungkin ya. Gaji golongan dan gaji lembur. Nah, lanjut mana ya? Oh, ini yang pseudocode dulu nih. Dimulai dari start, lalu input golongan, input jam lembur. Nah, jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika salah atau golongan B, maka gaji pokoknya 6 juta 500. Kemudian jika salah ke golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Jika salah golongan tidak valid, maka stop di end gitu. Lanjut jika jam lemburnya 1 atau 1 jam ya ini maksudnya, maka gaji lemburnya itu 0,30 dikali gaji pokok. Nah, jika salah jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 0,32 dikali gaji pokok. Kemudian jika jam lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya yaitu 0,34 dikali gaji pokok. Ini tanda bintang ini tuh kali. Kemudian jika jam lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya itu 0,36 dikali gaji pokok. Nah, terakhir jika salah kemudian jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka si gaji lemburnya itu 3,38 sih? 0,38 dikali gaji pokok. Jika salah gaji lembur 0. Lanjut, total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian output total penghasilan, total gaji, and selesai. Nah, yang kedua yaitu flowchart. Mana nih? Nih. Flowchart. Kita geser deh biar enak. Nah, ini nih. Pertama menggunakan terminator yang dimana fungsinya itu sebagai awalan main. Kemudian ada apa ini namanya, storage lupa pak, maaf pak, storage Allah. Oh iya, internal storage yang dimana fungsinya itu untuk memasukkan suatu data. Nah, ini datanya itu integer, bukan gaji pokok, gaji lembur, gaji total. Lalu kemudian string golongan, real jam lembur. Nah, ini ada kemudian menggunakan jajar genjang. Ini jajar genjang itu untuk output atau input data. Nah, di sini ada memasukkan golongan karyawan, lalu input golongan. Nah, ini ada belah ketupat atau intan gitu namanya. Intan, diamond. Oh, diamond bentuknya segi 6. Apa gini ya? Diamond. Nah, diamond itu gunanya untuk pilihan. Golongan A. Nah, jika betul atau true, maka gaji pokoknya itu 5 juta. Jika langsung ini output dulu kita. Output gaji pokok Anda adalah, lalu output gaji pokok. Nah, jika salah, jika bukan golongan A, lanjut ke bawah nih, ada golongan B. Jika betul, true. Jika betul, gaji pokoknya 6.500.000 gitu. Lalu mana ya? Ini lo ngantuk. Lalu output gaji pokok Anda.
adalah, kemudian output lagi gaji pokok. Nah, jika salah bukan golongan B, lanjut ke ini. Ada pilihan lagi golongan C. Jika betul gaji pokok 9.500.000. Jika salah output tidak ditemukan. Maka langsung ini saya menambahkan konektor untuk menghubungkan alur-alur ke sini nih ke output lagi untuk menentukan jam lembur. Pertama masukkan dulu jam lemburnya, kemudian input jam lemburnya, kemudian menggunakan ini lagi, ketupat lagi untuk menentukan pilihan. Jika lemburnya 1 jam, jika benar, maka gaji lemburnya itu gaji pokok dikali 0,3. Oh iya, aku belum menjelaskan. Ini bentuk persegi panjang ini itu gunanya untuk proses. Untuk proses ini. Lanjut, kalau udah proses ini output gaji lembur. Nah, jika salah tidak 1 jam nih, lanjut ke ini jam 2 jam maksudnya. 2 jam ya, bentar mana itu, oh ini 2 jam. Jika betul maka gaji lemburnya itu gaji pokok dikali 0,32. Nah, di sini juga sama pakai bintang untuk perkalian itu, bukan pakai kali, bukan, tapi pakai bintang. Nah, jika salah bukan 2 jam lemburnya, lanjut ke 3 jam. Ada pilihan lagi 3 jam. Wah, baterainya. Mana baterainya ini? Aduh, kena notif. Yeay. Aku edit sih. Maaf pak. Jadi aku edit. Iklan dulu. Lanjut lagi. Mana tadi teh? Maaf. Nih, jika jam lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya itu gaji pokok dikali 0,34, lalu output gaji lembur. Jika salah nih bukan 3 jam, ada pilihan lagi, lemburnya 4 jam. Jika betul 4 jam lemburnya, maka gaji pokoknya itu dikali 0,36, lalu output gaji lembur. Lanjut lagi, jika salah lagi nih, bukan 4 jam lemburnya tapi 5 jam. Maka kalau betul gaji lemburnya itu gaji pokok dikali 0,38, lalu output maksudnya gaji lembur. Nah, jika salah udah lanjut ke hitung gaji total sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, lalu output gaji total dan selesai. Begitu. Sebelumnya aku ngedit deh pakai aplikasi apa ya, aku nyari di TikTok rekomendasi aplikasi karena soalnya ini pakai HP. Ini juga ngerekam pakai satu rekam lagi, satu lagi pakai HP, nanti edit lagi. Nah, tadi juga udah selesai. Ini udah bikin ini nih. Bikin apa ini namanya? Flowchart. Tapi lupa nggak nambahin ini nih yang plusnya. Aduh, diedit lagi. Aku edit lagi di CapCut. Ya Allah, baleo Gusti Agung di CapCut. Eta pokok nama. Jadi gitu. Ini oh iya, lanjut cerita yang tadi. Awalnya kan pakai aplikasi apa ya namanya, aku download di Play Store, ternyata harus berlangganan, terbatas penggunanya, udah mau selesai setengah lagi gitu, nggak bisa dilanjutin. Aduh, mulai lagi dari awal menggunakan Dryo. Aku kira nggak bisa di HP Dryo, ternyata bisa. Aku dapat info dari teman ini mencobanya. Ini hasil begadang berapa jam ya? Wah, effort banget nih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, sedikit menjelaskan ya.
sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kurang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aduh, ada notif. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane.